Oke, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu-ibu, Mbak dan para peserta untuk pada sore hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit atau beberapa materi-materi yang akan saya ungkapkan dalam IHT ini. Untuk mempersingkat waktu pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai kegiatan kita pada kesempatan ini, ada baiknya untuk mencapai hasil yang maksimal. Mari kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini terlebih dahulu dengan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di selesai. Baik, kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang hebat, yang super, hari ini juga saya akan mempresentasikan mengenai apa-apa yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran di masa saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan juga tentang mengenai asesmen, di mana asesmen itu adalah merupakan bagian yang penting dalam suatu proses pembelajaran, karena suatu proses pembelajaran itu pada titik akhirnya adalah mengenai apa yang dicapai oleh siswa dalam proses, yaitu dalam hal penilaian. Sedikit kita akan membahas, akan menjelaskan juga mengenai penilaian-penilaian yang akan kita laksanakan, atau ada dua hal yang harus kita menjadi perhatian kita bersama dalam hal penilaian, yaitu assessment. Mungkin dari para peserta atau ibu-ibu, sebelum saya menjelaskan, ada yang bisa memberikan semacam penjelasan ataupun pengetahuan tentang asesmen itu apa sih sebenarnya asesmen itu, ataupun ada bagian-bagian dari asesmen itu apa-apa aja kira-kira, Bu? Atau jenis-jenis asesmen itu apa aja? Izin, Pak, boleh saya, Pak? Ya. Silakan, Bu, silakan, Bu. Jadi, Pak, kalau menurut saya asesmen itu satu alat untuk kita mengukur seberapa tercapainya tujuan yang sudah kita buat tadi. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Ya, itu merupakan juga secara garis besar memang seperti itulah, ataupun hasil dari apa yang sudah kita proses dalam pembelajaran. Baik, untuk itu juga saya rasa penjelasan awalnya cukup singkat dari Ibu tadi. Kemudian juga di sini saya juga akan memberikan suatu paparan mengenai asesmen. Sebenarnya asesmen atau penilaian itu adalah terbagi kepada dua, yaitu asesmen atau penilaian formatif dan sumatif. Saya ingin menjelaskan juga mengenai satu persatu, mohon maaf, mengenai penilaian formatif ya terlebih dahulu, atau assessment of learning. Penilaian formatif atau assessment of learning itu sebenarnya adalah proses pengumpulan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai atau kompetensi menginterpretasikan data tersebut, atau juga bisa kegiatan pembelajaran yang efektif bagi siswa agar dapat menguasai materi secara optimal. Itu merupakan satu proses sebenarnya untuk formatif ini juga. Ini merupakan hal yang lebih porsinya mungkin lebih banyak daripada nanti penilaian yang kedua. Penilaian formatif melibatkan aktivitas guru dan peserta didik yang bertujuan untuk memantau sebenarnya kemajuan siswa belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi sebenarnya ini juga bisa memberikan umpan balik atau penyempurnaan pada program pembelajaran dengan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Sebenarnya penilaian formatif ini yang dilakukan oleh pendidik tidak hanya penilaian yang berbentuk pembelajaran atau assessment of learning sebenarnya for learning, tetapi juga sebagai penilaian pembelajaran atau assessment as learning sebenarnya. Penilaian sebagai pembelajaran itu yaitu suatu proses penilaian yang dilakukan pendidik yang memungkinkan peserta didik melihat capaian atau kemajuan belajarnya. Untuk itu juga misalkan dalam pembentukan penilaian diri atau penilaian antar teman.
Itu juga penilaian formatif ini juga sangat penting saya rasa, karena kita akan mengetahui proses belajar siswa itu dari asesmen formatif sebenarnya. Untuk itu juga perlu usaha-usaha yang maksimal dalam ini juga, karena kalau kita tidak maksimal dalam melaksanakan asesmen formatif ini juga, nanti juga pada akhirnya atau ujung dari proses yang kita laksanakan juga tidak tercapai dengan maksimal. Itu juga terdapat 5 faktor kunci yang dapat meningkatkan pembelajaran melalui penilaian formatif. Saya jelaskan juga sebagai berikut. Yang pertama itu menyediakan umpan balik yang efektif untuk para peserta didik sebenarnya. Itu juga supaya proses dalam pembelajaran itu yaitu take and give-nya juga bisa dapat, sehingga pembelajaran itu tidak satu arah, tapi ada prosesnya memberi dan menerima, atau sebaliknya juga. Kemudian juga yang kedua, ada hal-hal faktor yang menjadi kunci dalam peningkatan pembelajaran melalui formatif ini adalah secara aktif melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Saya katakan tadi, jadi selama ini mungkin ada beberapa proses selama ini guru hanya sebagai yang aktif pembelajaran, siswa sebagai pasif. Jadi ini paradigma ke depan ini juga kita rubah hal seperti itu. Jadi siswa harus aktif dalam proses pembelajaran, tidak sebagai penerima saja. Yang ketiga, mengatur pembelajaran yang memungkinkan peserta didik memperoleh nilai baik ketika dilakukan penilaian. Jadi memang dalam proses ini juga semua guru, kita semua juga ingin memperoleh atau mendapatkan hasil yang baik dari apa yang kita sampaikan kepada murid-murid itu melalui nilai-nilai yang baik. Karena itu juga menjadi barometer atau tolak ukur keberhasilan kita melalui dalam bentuk angka sebenarnya. Kemudian yang keempat, memperkenalkan pengaruh besar penilaian terhadap motivasi. Ini jelas ada pengaruhnya ketika nilai itu bagus, kepada siswa juga mempengaruhi mereka dalam motivasi. Ya, juga sering kita buat dalam bentuk di rapor mungkin, ketika siswa itu prestasi mungkin selama ini kita bikin tingkatkan cara belajar, maju terus, kemudian juga rajin belajar, sehingga juga bisa meningkatkan kompetensi bagi siswa yang sudah berhasil dan untuk memperbaiki bagi siswa yang belum berhasil untuk dalam pelajarannya. Yang kelima yang terakhir juga mempertimbangkan kebutuhan peserta didik juga, ini penting untuk menilai dirinya sendiri dan untuk memahami bagaimana cara meningkatkan hasil belajarnya. Jadi melalui asesmen formatif ini siswa juga bisa menilai dirinya sejauh mana pencapaian kompetisinya atau sejauh mana daya serapnya terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Kemudian juga yang kedua ini adalah penilaian sumatif. Ya, itu penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Ya, di dalam penilaian sumatif ini mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksud untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit pembelajaran ke unit pembelajaran lainnya, atau satu pokok bahasan ke pokok bahasan yang lainnya. Penilaian sumatif juga bisa diartikan sebagai penggunaan tes-tes pada akhir suatu waktu ataupun suatu jenjang pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam semester. Bahkan setelah selesai pembahasan suatu bidang studi atau satu pokok juga bisa dilakukan hal seperti ini. Penilaian sumatif dilaksanakan setelah sekumpulan program pelajaran selesai diberikan. Penilaian sumatif juga bisa dilakukan dalam jika satu pengalaman belajar itu atau seluruh materi pelajaran telah selesai dilaksanakan. Untuk itu juga di dalam penilaian sumatif mencakup lebih dari satu bahasan masuk untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit yang lainnya. Itu harus menjadi bahan perhatian kepada kita. Apa fungsi dari penilaian sumatif ini?
Fungsinya yaitu pengukuran kemampuan atau juga pemahaman peserta didik dan sebagai sarana memberikan umpan balik kepada peserta didik yang sudah melaksanakan atau menerima pembelajaran. Jadi sebenarnya penilaian sumatif ini juga berfungsi untuk memberikan umpan balik kepada staf akademik, juga kita sebagai guru juga, sebagai tolak ukur, sebagai barometer kita kepada kita, apakah pembelajaran yang kita laksanakan itu sudah berhasil atau tidak. Jadi dengan nilai itu kita bisa mengetahui tingkat keberhasilan kita dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa perbedaan ataupun hal-hal yang membedakan dari penilaian sumatif dalam antara sumatif dengan formatif itu adalah kalau penilaian sumatif diperhitungkan dalam pengolahan nilai pada ukur rapor, ya, atau hasil akhirnya, sementara kalau dia formatif itu proses dari awal sampai menuju kepada hasil-hasil yang ingin disampaikan. Saya rasa untuk penjelasan penilaian mengenai asesmen ini juga cukup singkat saya sampaikan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan pelajaran, bahan pengetahuan kepada kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar, juga memotivasi siswa dalam meningkatkan minat, bakat, serta kemampuan belajarnya di masa yang akan datang. Saya rasa cukup sekian penyampaian dari saya pada kesempatan kali ini. Sebelum saya mengakhiri, mungkin ada juga saran-saran atau pendapat atau ingin juga hal-hal ingin tambahkan, kami persilakan pada ibu-ibu. Izin Pak, mungkin bukan Ya, silakan, menambahkan, ini ada sedikit yang agak mengganjal di pemikiran saya. Jadi ketika misalnya Ya, Pak, Bu. kita melakukan penilaian seperti ini Pak, misalnya siswa lagi berkolaborasi dalam kegiatan diskusi kelompok. Kemudian saya di situ berusaha untuk melihat sejauh mana mereka satu sama lain saling berkolaborasi. Berarti kan keterlibatan mereka itu saya pantau gitu. Itu apa masuk ke formatif atau ke sumatif ya Pak? Kalau kerja kelompok itu, ya berkolaborasi mereka itu dalam masuk kepada formatif, karena juga melibatkan proses, karena dia dalam bentuk angka. Kalau dia sumatif, dia pada akhirnya juga itu juga menjadi akhir, karena kalau dia kolaborasi kerja kelompok atau kerjasama itu juga dia merupakan proses dalam pembelajaran. Saya rasa demikian kepada Ibu. Berarti Pak, setiap penilaian ini dari awal sampai ke akhir apapun yang kita lakukan itu formatif lah ya. Berarti nanti di akhir baru kita simpulkan jadi sumatif, seperti itu ya Pak. Iya Bu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Oke, dari saya kayaknya pemaparannya kita tadi hampir sama. Jadi sudah bisa saya mengerti apa yang dimaksud Bapak Supri. Karena pertanyaan dari Bu Risna juga tadi kayaknya mengarah ke sana. Iya kan Bu? Iya. Mengarah ke sana. Tapi mudah-mudahan memang jawaban itu memuaskan Bu Risna ya. Oke ya kan? Oke, mudah-mudahan. Iya Bu, ya Bu Risna, Bu Mustika, terima kasih atas segala kesamaan perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang positif bagi kita untuk kita menghadapi dunia pendidikan yang semakin butuh banyak konsentrasi dan motivasi dan juga inovasi ke depannya demi menyambut siswa atau siswa yang berkompetensi di abad 21 ini atau era global saat ini juga. Terima kasih kepada ibu yang sudah mengikuti rapat. Demikian yang saya sampaikan. Mana tahu ataupun manakala ada kesalahan atau kekurangan, itu merupakan dari kami pribadi. Mudah-mudahan ini menjadi introspeksi bagi diri saya pribadi untuk meningkatkan kemampuan di masa yang akan datang. Andai kata ada penyampaian yang mungkin kurang pas, mohon kiranya nanti juga mohon kritik dan saran pada masa yang akan datang.
Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita mudah-mudahan kita akan dipertemukan pada kesempatan waktu yang akan datang dalam situasi dan kondisi yang berbeda juga. Demikian saya tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kepada kita semua. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Semangat terus Ya. kita. Besok hari terakhir ya. Semangat. Saya stop Ya, record semangat. dulu ya, Pak.